penting ini, dan ini merupakan susunan pemain dari Persib Bandung, pimpinan pelatih Jaya Hartono. Ya, kelihatannya Jaya tidak merubah tim atau pemain-pemain yang memenangkan pertandingan di awal turnamen atau Indonesian Super League. Kita lihat bagaimana formasi yang sama, yaitu 4-4-2 dengan mengandalkan Arif dan Bastas di depan, dengan Eka menjadi pemain lubang. Yang melakukan persiapan, dan ini merupakan susunan pemain dari Persija Jakarta asuhan pelatih Danur Windo. Dan tidak ada perubahan yang frontal yang dilakukan oleh Danur Windo, dan hanya menarik seorang Leo Tupamao dengan memainkan pertama kali Pierre Nyanka, seorang pemain yang pernah beredar di pentas Piala Dunia dan berasal dari Kamerun. Dan di depan BP Aliudin kembali diuji seperti apa dua nama ini ketajamannya. Dan Ponario, Greg bersama Ilham dan Robertino berada. Begitu dinanti dalam partai klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ya, dan tampaknya kick off babak pertama telah dilakukan. Persija memulai. Kini melalui Herman Abanda. Ismet Sofyan. Lewati satu pemain Ismet Sofyan. Kirimkan umpan, sana ada Bambang Pamungkas. Dapat dikuasai kini oleh pemain-pemain dari Persib, Maman Abdurrahman. Tampak kehilangan keseimbangan, dan tentunya sebuah hal yang harus diwaspadai bahwa kedua tim juga mencetak gol di menit-menit awal, bahkan detik-detik awal di kedua pertandingan pertama mereka. Benar-benar memerlukan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi dalam laga ini. Dan jargon klasik bahwa kesalahan sekecil apapun bisa menyodorkan sesuatu yang fatal akibatnya. Bagaimana Hilton Moreira mencetak gol di detik ke-25 pada saat Persib mengalahkan Persela Lamongan 5-2. Sementara Greg Nwokolo mencetak gol di menit ataupun detik ke-37 saat Persija menggulingkan Persitara Jakarta Utara. Dan kini Persija melalui Bambang Pamungkas dapat intercept tadi tampaknya Eka Ramdhani. Eka Ramdhani dalam kotak penalti, umpan Eka Ramdhani dan sebuah tendangan dan gol. Luar biasa. 1 menit 23 detik. Zainal Arif berhasil merobek gawang dari Hendro Kartiko untuk memberikan keunggulan bagi Persib Bandung 1-0. Ya, baru saja kita mengupas Arya VV bahwa kesalahan sekecil apapun bisa menjadikan sesuatu yang statusnya fatal. Dan detik ke-83 gol pertama Zainal Arif yang benar-benar lahir dari sebuah inspirasi yang bagus dari seorang Eka Ramdhani. Bola tarik dan Zainal free melepaskan tendangan sangat mudah. Ini dia sebuah proses yang begitu gampang, sangat cepat, dan tentu saja mengagetkan barisan lini belakang Persija Jakarta. Ya, satu kematangan kita bagaimana Eka Ramdhani melakukan seluruhan dengan mendapatkan umpan yang tadi sangat baik dari Kabanas. Dan kita lihat dengan sekali tarikan ke belakang, umpan yang diberikan oleh Eka sangat baik, dan di situ berdiri seorang Zainal Arif yang kita tahu bahwa di pertandingan kedua ini akhirnya mencetak gol pertama untuk dirinya. Dan sampai akhir ini kerja sama tim yang sangat baik di awal-awal pertama. Betul. Dan kini kesempatan bagi tim Persija Jakarta melalui Leo Soputan dari sepak pojok. Leo Saputra kirimkan umpan dalam kotak penalti, masih dapat dihalau tadi oleh pemain Persib, namun belum berakhir. Masih Persija Jakarta, dan berhasil Lorenzo Cabanyas halau bola, kembali hasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Yang kedua beruntun, dan kita melihat saking panasnya laga ini, Hilton, kita belum tahu kenapa tadi. Ya, satu gerakan tangan dari Robertino Pugliara seperti yang menerpa kepala dari Hilton Moreira. Kita melihat bagaimana Gunsmoke sebagai sebuah selebrasi untuk perayaan gol pertama Persib Bandung sudah memenuhi udara di Siliwangi. Umpan kini dalam kotak penalti Persib Bandung dapat dihalau tadi dan dibuang oleh Eka Ramdhani. Masih belum berakhir tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Jakarta untuk bisa hasilkan gol balasan atas gol yang tercipta di menit pertama dan detik ke-23. Dan pemain baru yaitu Pierre Nyanka lakukan lemparan ke dalam kotak penalti. Pierre Nyanka, Nova Arianto halau bola keluar dan sebuah kesempatan.
gagal tadi Muhammad Ilham untuk bisa mendapatkan gol balasan. Ya, sebuah first time yang sangat bagus dari Ilham. Bagaimana dengan tendangan yang ada unsur spekulasi di situ, tetapi menaik di atas mistar gawang Cecep. Dan seperti yang diduga, belum 5 menit berlangsungnya pertandingan ini, kita sudah melihat berbagai drama yang terjadi antara pertarungan yang begitu panas dan begitu dinanti. Iya, memang satu hal yang sangat menarik. Saya juga mendengar bahwa Jaya akan menginstruksikan pemainnya di awal-awal babak pertama. Mereka harus berani melakukan tekanan-tekanan yang sangat sporadis. Dan akhirnya kembali mereka mampu mencetak gol di awal-awal babak pertama. Di bawah, hampir di bawah 2 menit pertandingan baru berlangsung. Play on menurut wasit Ali Rinengo terhadap Greg Nwokolo tadi. Dan kini Persib kembali coba untuk lakukan tekanan. Dapat dipatahkan oleh Pierre Jangka. Hilton Moreira kini masih di lapangan tengah. Persib Bandung, Lorenzo Cabanyas yang juga pernah bermain untuk Persija Jakarta. Masih Lorenzo Cabanyas. Dapat dicuri tadi oleh Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Ke tengah di sana ada Robertinho Puliara. Dan dibiarkan bola meninggalkan lapangan tampaknya. Apakah terjadi sebuah cedera dari seorang Lorenzo Cabanyas? Kita memang melihat tadi ada tabrakan antara Cabanyas dengan Ismet atau Ali Yudin. Ismet Sofyan tentunya seorang pemain yang sudah syarat pengalaman akan partai ini. Karena ia sendiri juga sudah bermusim-musim membela Persija Jakarta. Atau tepatnya sejak tahun 2004. Kita pikir memang semua pemain yang beredar sebagai starter 11 dalam laga ini sudah sama-sama punya jam terbang dalam merasakan pressure yang sangat tinggi dalam laga yang syarat dengan aroma rivalitas ini. Tampak bola dibuang tadi oleh pemain Persib untuk berikan kesempatan kepada Persija Jakarta untuk memperoleh kembali penguasaan bola. Ismet Sofyan. Berikan pendek saja pada Robertinho Puliara. Ilham maksudnya. Dan kini dalam penguasaan Persib Bandung kembali. Zainal Arif gerakan memutar yang sangat cantik Zainal Arif. Dan sebuah dorongan dilakukan oleh Muhammad Ilham. Kembali hasilkan sebuah pelanggaran ataupun tendangan bebas bagi Persib Bandung. Ya, kelihatannya begitu lepas Zainal Arif setelah mencetak gol. Dan kita lihat bagaimana gerakan individu yang sangat baik. Teknik individu yang sangat berkelas. Dan kita lihat akhirnya dua pemain harus memberhentikan gerak lari Zainal. Dan kita lihat ini peluang pertama juga yang sangat-sangat baik dari set piece yang kerap sekali dapat menjadikan gol untuk Persib Bandung. Ya, dan kita melihat bagaimana ada Hilton dan juga Eka, dua nama yang juga sama-sama punya kapasitas untuk melakukan eksekusi dari set piece ini. Dan kembali sebuah kesempatan bagi Persib Bandung untuk bisa menggandakan keunggulan mereka melalui situasi set piece. Kini Eka Ramdhani langsung ke arah gawang dan dapat ditepis dengan cukup cermat oleh Hendro Kartiko. Masih ada Rafael Bastos kini. Namun Pierre Jangka lebih cermat berada dalam penguasaannya. Ya, satu tendangan sangat baik. Kita lihat akurasi dari Eka Ebol Ramdhani begitu terarah. Dan kita lihat kembali akhirnya Hendro mampu menepis bola yang sudah mengarah ke gawang. Ya, sebuah eksekusi yang sangat maksimal tadi. Bagaimana kita saksikan ekspresi dari pendukung ataupun bobotoh Bandung yang tentunya merasakan begitu tegangnya aroma dari partai yang kita saksikan pada malam hari ini. Dua musuh bebuyutan yang saling berhadapan, yaitu Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ya, kita melihat bahwa statistik bicara dalam 10 laga terakhir kedua tim, Persib leading dengan komposisi 4 menang, 3 imbang, dan 3 kalah. Kembali lini belakang Persib dapat atasi tekanan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Dan kini sebuah kesempatan melalui serangan balik. Lorenzo Cabanyas, masih Cabanyas, melebar. Dan di sana ada Zainal Arif. Masih Zainal Arif, ada dua pemain yang siap menghadang. Kembali dengan sebuah gerak tipu yang cukup baik dari Zainal Arif. Berikan bola pada Gilang Angga. Lepaskan umpan dalam kotak penalti. Dan Hendro Kartiko berhasil tepis. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Berusaha untuk lakukan tipuan. Dan Lorenzo Cabanyas sebuah peluang emas yang terbuang. Ya, satu permainan yang sangat menarik, sangat berkelas. Kita lihat bagaimana
tekanan sporadis yang dilakukan anak-anak Persib kembali membahayakan gawang dari Hendro Kartiko. Dan kita lihat di sini kembali kesigapan Hendro mampu memblok 2 kali tendangan Cabanas. Dan akhirnya ya ini adalah gerakan kedua yang harus diblok oleh Hendro. Dan akhirnya Persib mendapatkan tendangan penjuru. Ya, sebuah tendangan penjuru yang terlampau jauh untuk dapat dijangkau. Nyek Nyobe kirimkan umpan kembali dalam kotak penalti. Kembali sebuah kesempatan, namun Hendro Kartiko lebih cermat untuk jemput bola. Ya, kita lihat begitu banyak drama ketika pertandingan baru berusia 10 menit yang terjadi. Dan tadi nyaris sebuah gerakan solo dari Lorenzo Cabanas kembali mengoyak gawang Persib. Dan ini dia satu serbuan balik dari Persija. Aliudin lepaskan umpan, namun kurang begitu cermat tadi. Dan tampaknya hasilkan sepak pojok yang ketiga bagi Persija Jakarta. Dan ini sebuah kesempatan bagi seorang Cecep Supriyatna untuk buktikan apakah ia layak untuk tampil sebagai pemain utama, mengungguli dari Tema Mursadat. Umpan dalam kotak penalti Persija Jakarta. Gol! 1-1 Herman Abanda bagi Persija Jakarta. Ya, pertandingan belum berakhir dan kita lihat bagaimana set piece dari tendangan penjuru yang sangat berkelas. Dan heading yang kita lihat dengan lompatan atau jumping yang sangat tinggi dilakukan oleh Abanda, seorang pemain belakang defender yang kerap sekali mencetak gol seperti halnya Nova Arianto. Dan kita lihat Abanda berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 1-1 dan akankah meningkatkan mental bermain dari anak-anak Persija. Ya, begitu bagus penjuru dari Ismail Sohovian. Dan kita melihat bagaimana Abanda yang nyaris luput dari perhatian lini belakang Persib tiba-tiba datang. Dan ini dia sundulannya bagus, tajam, keras, dan akuratif sekali. Ya, kita lihat bagaimana memang tidak adanya seorang Nyek Nyobe yang sedikit tertinggal di belakang Abanda. Dan inilah peluang-peluang seperti inilah yang harus diberikan atau dimaksimalkan untuk menjadikan gol apabila memang Persija pun agak kesulitan untuk menembus melalui permainan. Betul. Gol kedua dari Herman Abanda di ajang Jarum Indonesian Super League. Di mana kini kita baru menyaksikan sebuah drama di partai yang sangat dinantikan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Lepaskan tembakan langsung dari Eka Ramdhani. Sempurna dikuasai oleh Hendro Kartiko. Dan kini Persija coba kembangkan serangan. Herman Abanda, ada BP di sana. Melebar pada Greg Nwokolo. Leo Saputra. Ponario pada pemain baru, yaitu pemain ataupun mantan pemain timnas Kamerun, Pierre Njangka. Leo Saputra. Sebuah pelanggaran tampaknya terhadap Leo Saputra. Tendangan bebas kini bagi Persija Jakarta dilakukan tadi oleh Hilton Moreira. Ya, permainan tempo tinggi dan kita lihat memang kedua tim bermain sangat terbuka. Ya. Saya pikir disinilah dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi juga dari lini pertahanan. Karena kita lihat salah sedikit seperti yang dikatakan Bung Hardiman, maka fatal lah akibatnya. Betul. Dan Pierre Njangka kini yang lakukan penetrasi ke dalam daerah pertahanan dari Persib Bandung. Coba pemain-pemain Persib untuk keluar dari tekanan, bola dibuang oleh Hilton tadi. Rafael, apakah terjadi dorongan oleh Leo Saputra? Dan memang tampaknya sebuah pelanggaran kini bagi Persib Bandung. Hanya sebuah gangguan kecil untuk Bastos yang dilakukan Leo Saputra. Rafael Bastos yang tentunya kini merasakan betapa panasnya persaingan antara kedua tim. Ya. Muhammad Ilham bagi Persija Jakarta. Di sana ada Aliudin. Kehilangan keseimbangan dari Aliudin dikuasai oleh Nyek Nyobe. Dan kini Zainal Arif. Pencetak gol pertama Zainal Arif. Masih berusaha kelabui. Di sana ada Cabanas. Sebuah blocking tadi dilakukan oleh pemain Persija. Pelanggaran. Diberikan bola kepada Persib Bandung tentunya. Ya, kita melihat bagaimana siapapun yang terdekat dengan Cabanas selalu berusaha untuk dihentikan. Saya pikir sebuah usaha keras dari Ilham untuk memotong pergerakan yang penuh determinasi dari Cabanas. Dan tentunya seperti ya, kembali set piece. Lorenzo Cabanas dalam kotak penalti dapat dihalau tadi oleh Ismet Sofyan.
Robertinho Puliara kerjasama dengan Greg Nwokolo. Greg Nwokolo ke depan, di sana ada Aliudin. Dan tampaknya offside Aliudin. Ya, kita lihat memang Aliudin terlebih dahulu berlari melebihi atau melalui pemain bertahan dari Persib Bandung. Dan memang pantas ini adalah pelanggaran offside. Ya, kita lihat bagaimana gerak lari dari Aliudin. Terperangkap offside. Sebuah keputusan offside tadi diberikan oleh hakim garis terhadap Aliudin. Dan kini Persib Bandung melalui Suwita Pata, Maman Abdurrahman. Yang kini kerap bermain sebagai bek kiri, Maman Abdurrahman kerjasama dengan Zainal Arif ataupun Rafael. Rafael Bastos, umpan dalam kotak penalti, masih dapat dihalau Robertinho. Pendek dan dibuang oleh Pierre Jangka. Sebuah umpan yang sangat baik dari Emil Ham. Namun lepas dari penguasaan Nova Arianto. Hakim garis mengangkat bendera. Apakah pelanggaran akan diberikan kepada kubu Persib Bandung? Dan memang tampaknya sebuah pelanggaran dan sebuah kartu kuning bagi Robertinho Puliara. Ya. Kartu kuning yang pertama di partai ini. Arya, tadi saya melihat memang adanya sedikit gangguan yang dialami oleh Nova Arianto. Namun saya melihat hal ini tidak sewajarnya Robertinho diberikan kartu kuning. Saya pikir memang apabila Robertinho melakukan kesalahan, ya kartu peringatan lah yang saya pikir ya tidak ada unsur kesengajaan. Kita lihat di sini bagaimana Nova terjatuh sendiri. Ya, lebih karena persoalan diri sendiri untuk Nova dan sama sekali tidak ada sentuhan apapun dari Robertinho Puliara. Saya pikir sebuah kartu kuning yang alamat yang salah dan keputusan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang Halil Rinengo. Dan kini kita bahkan melihat Nova yang tampaknya memerlukan bantuan medis. Tampak dilakukan pemeriksaan terhadap ankle dari Nova Arianto. Tendangan bebas dihadapi oleh Maman Abdurrahman. Langsung menuju ke jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Ponario Astaman. Kembali sebuah pas ke belakang. Dan kini Leo Saputra. Kerjasama dengan Greg Nwokolo. Dipantulkan tadi oleh Hilton. Berada dalam penguasaan Abanda. Melebar pada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Ponario Astaman. Robertinho Puliara. Dan Leo Saputra. Persija coba kembangkan possession football. Untuk melakukan tekanan Aliudin. Sebuah umpan pada Bambang Pamungkas. Tampaknya hakim garis juga sudah mengangkat bendera pertanda offside terhadap Bambang Pamungkas tadi atas kerjasamanya dengan Aliudin. Ya, tapi paling tidak ini adalah sebuah skema yang bagus yang diperagakan anak-anak ibu kota. Sebuah bola sodor dari Ismet dan kita melihat secara kasat mata BP sebetulnya tidak dalam posisi yang offside. Masih ada satu nama dari Persib Bandung yang berada di depan BP tadi. Persib Bandung coba kembali lakukan tekanan pada lini pertahanan dari Persija Jakarta dan sebuah tackling dari Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga. Rafael pada Hilton yang bermain lebih ke sayap pada malam hari ini. Hilton Moreira. Eka Ramdhani coba duel tadi. Gilang Angga hilang penguasaan bola. Hanya hasilkan lemparan ke dalam tampaknya bagi Persija Jakarta. Dan Greg Nwokolo dengan penampilan yang mendapatkan banyak pujian di partai pertamanya. Kembali Greg lepaskan umpan langsung ke jantung pertahanan dari Persib Bandung. Di sana ada Aliudin. Dan sebuah terobosan oleh M. Ilham kerjasama dengan Aliudin mendekati kotak penalti dari Persib Bandung. Lepaskan umpan, di sana ada Bambang Pamungkas. Masih dalam kotak penalti Bambang Pamungkas. Tampak ia memegangi tangan namun play on bagi wasit Halil Rinengo, bukan sebuah pelanggaran ataupun handball tadi. Ya, tempo permainan sangat cepat memang ada. Bagaimana kita melihat hingga juga wasit mungkin tidak bisa melihat begitu jelas apakah yang tadi pelanggaran handball atau tidak. Namun saya melihat permainan yang sangat cepat dan sangat menarik. Kita lihat kedua kubu saling melakukan penyerangan dan kunci permainan ini adalah dua lini petengah yang ditunjukkan oleh pemain dari Bandung maupun juga dari Jakarta. Ya, memang sedikit terlihat namun tidak begitu jelas apakah ini bahu atau lengan yang mengena.
Dan kembali Persija Jakarta coba lakukan tekanan melalui Ismet Sofyan. Sebuah tarikan tadi dilakukan oleh Maman Abdurrahman. Ini sebuah tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Ya, juga sama sekali tidak ada peringatan. Kita lihat bagaimana tangan kanan dari Maman menarik, menghentikan gerakan dari Ismet. Tidak ada peringatan dari Alil Rinengo. Dan kembali Persija Jakarta lakukan tekanan. Berusaha lewati pemain tadi Ismet Sofyan namun gagal. Lepas bola dalam penguasanya dibuang saja oleh Maman Abdurrahman. Kembali hasilkan lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Ya, memang kecepatan lini depan yang dimiliki Persija seperti Aliudin, M. Ilham agak sedikit merepotkan pertahanan dari Persib Bandung. Yang kita lihat Aliudin sudah mulai kembali menunjukkan kualitas kecepatannya yang suka sekali merepotkan pertahanan dari Robertinho dan Bambang Pamungkas, sebuah sundulan yang masih melebar dari gawang Cecep Supriyatna. Sebuah peluang yang diperoleh oleh Bambang Pamungkas. Peluang Kapten pertama, kesebelasan. tentunya peluang pertama Arya. Kita lihat bagaimana jumping heading yang dilakukan oleh Bambang belum begitu terarah. Dan inilah bola-bola yang sebenarnya disukai oleh Bambang. Dan kembali pemain-pemain Persija masih berusaha untuk kepung pertahanan dari Persib Bandung melalui possession football yang mereka kembangkan. Kini melalui Greg Nwokolo. Masih Greg Nwokolo. Ada Leo Saputra. Duel antara Leo dan Gilang Angga. Sebuah tarikan tadi dilakukan oleh Leo. Dan akankah Jaya Hartono melakukan pergantian begitu cepat di sana? Ada sebuah kesempatan dalam kotak penalti gini. Cukup cermat tadi Pierre Jangka untuk bisa potong bola dalam kotak penalti. Ya, sebuah hal yang nyaris blunder dilakukan Herman Abada. Tentu saja pergerakan solo dari Bastos. Umpan dalam kotak penalti kembali dihalau oleh Pierre Jangka berturut-turut. Ya, 2 penyelamatan dalam durasi 1 menit. Pierre Nyanka. Ya, tentunya lini pertahanan juga harus lebih waspada dengan bola-bola mati seperti ini. Tidak ada lagi kalimat selain man-to-man marking yang harus ditunjukkan. Umpan dalam kotak penalti dan Nova Arianto hampir saja melakukan spesialisasinya untuk jemput bola dan hasilkan gol dari situasi tendangan ataupun sepak pojok. Ini benar-benar sebuah partai dengan drama tingkat tinggi. Dengan tempo permainan yang begitu cepat. Sangat lepas kedua tim juga. 20 menit berlalu begitu cepat. Ya. Tidak terasa, Bung? Ya. Ada Greg Nwokolo bagi Persija. Bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan. Kini Persib Bandung melakukan tekanan, kerjasama yang sangat baik antara Suwita Pata dan Eka Ramdhani. Maman Abdurrahman, kembali sebuah kerjasama dari Eka Ramdhani dan tembakan langsung dilepaskan oleh Maman, masih melebar. Sebuah skema yang benar-benar bagus, triangle teamwork. Ya. Dan Maman, kali pertama saya lihat V, melepaskan sebuah tendangan yang statusnya spekulatif. Ya, 1 sentuhan dan 2 sentuhan ditunjukkan anak Bandung sangat baik. Kita lihat bagaimana lini tengah yang begitu dominan ditunjukkan seorang Eka Ramdhani. Betul. Yang begitu berkelas dengan 1 sentuhan. Dan kita lihat peluang yang dimiliki Maman memang tadi sangat baik. Sehingga dia mengambil keputusan untuk melakukan shooting. Berusaha kuasai bola tadi Aliudin. Dan kembali dapatkan bola kini dalam kotak penalti. Aliudin, kembali Aliudin, masih Aliudin. Dapat dikuasai oleh Nyek Nyobe. Sesuatu Sangat yang saya dekat. pikir, ya ini sesuatu yang saya pikir kesalahan dari seorang Fafa. Dan masih belum berakhir Persija. Namun kembali Hilton Moreira yang begitu rajin untuk turun ke lini pertahanannya. Ya, berbanding terbalik kita lihat bagaimana di awal pertandingan atau di pertandingan pertama dari Persib Bandung ketika lawan Persela, Hilton Moreira begitu banyak dominan bermain di depan. Dan kita lihat pada malam ini Hilton juga begitu dominan bermain hampir ke belakang untuk membantu daerah pertahanan yang dijaga oleh anak Bandung. Sepertinya Jaya memang mengoperasikan Moreira sebagai side striker di sini. Dan masih belum berakhir. Permainan lapangan tengah yang begitu apik yang diberkakan oleh kedua tim. Dan masih belum bertambah. Gol lagi yang tercipta masih pada kedudukan 1-1.
Di mana 10 menit pertama tadi kita menyaksikan sebuah aksi yang begitu memikat dari kedua tim. Yang begitu bersaing di ajang Jarum Indonesian Super League ini. Dan kini Persib Bandung melalui Rafael Bastos, masih Rafael. Dan sebuah pelanggaran kembali diberikan kepada Persib Bandung. Ya, memang tadi ada gerakan tangan mendorong dari Abanda yang dilihat oleh wasit Alil, sehingga pelanggaran ini patut diberikan untuk Persib Bandung. Inilah ya dorongan tangan kanan Abanda tadi mengakibatkan pelanggaran untuk Persib Bandung. Ya, sesuatu yang statusnya menguntungkan buat Bastos tadi. Saya pikir sebuah keputusan yang pantas dari Alil Rinengo. Akankah Persib Bandung kembali dapat merubah keadaan melalui situasi set piece yang kini kembali mereka dapatkan? Dan kembali ada Eka di situ. Eka Ramdhani yang kini ada di bola. Eka langsung ke arah gawang dan sedikit saja melebar dari gawang Hendro Kartiko. Saya pikir Eka menjadi roh untuk skuad Persib Bandung pada malam hari ini. Ya, memang gerakan Eka yang begitu cepat dan dia lebih banyak bermain langsung menuju ke arah kotak penalti. Inilah yang sangat berbahaya yang ditunjukkan oleh Eka, seperti awal tadi memberikan umpan kepada Zainal Arif yang sangat berkelas. Dan saya pikir pemain ini sangat patut diwaspadai oleh anak-anak Persija. Pemain bertubuh mungil dengan kapasitas yang besar tentu saja. Persib Bandung lakukan penguasaan bola kini. Rafael Bastos kembali bagi Persib Bandung. Suwita Pata, Maman Abdurrahman lepaskan umpan ke tengah, namun menjangkau Greg Nwokolo, tidak begitu terarah. Ya, sebenarnya satu clearance yang kita lihat bagaimana Persija under pressure dari Persib, sehingga akhirnya Greg mengambil keputusan membuang bola jauh-jauh untuk berkoordinasi lagi. Kini kembali Persib Bandung coba untuk kembangkan permainan. Masih belum menemui sasaran. Lakukan clearance tadi oleh Njangka. Duel lapangan tengah kini dimenangi oleh Robertinho dan Muhammad Ilham. Ilham kepada Ponario Astaman. Sebuah umpan yang dilepaskan oleh Ponario dan kini dikejar oleh Robertinho Puliara. Melebar tadi umpan dari Ponario Astaman. Masih Robertinho berusaha untuk lewati Maman Abdurrahman. Bahkan ada dua pemain yang siap untuk mengepung Robertinho. Kembali sebuah kecohan yang dilakukan oleh Robertinho. Kehilangan keseimbangan dan dikuasai kini oleh Maman. Dibuang saja oleh Maman dan dapat diterima oleh Rafael dengan skillnya yang memikat. Kita lihat Rafael masih berusaha kuasai bola dan berhasil. Ada Eka Ramdhani di jantung lapangan tengah dari Persib Bandung dan keluar dari lapangan permainan. Dan kembali kita saksikan ekspresi yang tentunya tegang dari para bobotoh untuk bisa menyaksikan partai yang begitu syarat drama pada malam hari ini. Ya. Kita melihat bagaimana Gilang Angga juga kerap mempertunjukkan sebuah penampilan yang sangat prima malam hari ini. Herman Abanda pada Ismet Sofyan. Lepas dari penguasaan Robertinho ataupun Muhammad Ilham tadi. Perlahan kini Persib kembali coba kuasai bola. Maman Abdurrahman kirimkan umpan dalam kotak penalti. Di sana ada Eka Ramdhani, masih dalam penguasaan Eka, masih dalam kotak penalti. Persija lepaskan tembakan langsung kembali Eka Ramdhani dan masih sedikit melebar dari gawang Hendro Kartiko. Ya, ini adalah sebuah aksi individu yang sangat-sangat memikat dan maksimal dari seorang Eka. Kita melihat sebuah tendangan yang keras dan sayang menyamping tipis di sektor kanan gawang Hendro Kartiko. Ya, kembali Eka menunjukkan kualitasnya dan dia memang patut untuk diwaspadai. Gerakan yang begitu cepat dan aksi individu yang sangat juga baik. Skillnya juga kita tahu bahwa Eka juga bermain sangat baik. Dapat dorongan tadi dilakukan oleh Greg Nwokolo. Kini kembali Persib Bandung memiliki sebuah kesempatan melalui situasi set piece. Hilton Moreira melebar pada Lorenzo Cabañas. Masih Cabañas.
Berusaha lewati M. Ilham dari Cabañas. Dan duel dilakukan oleh kedua pemain dan hasilkan sepak pojok bagi Persib Bandung. Kembali kesempatan yang diperoleh oleh anak-anak Maung Bandung untuk bisa rubah keadaan. Lorenzo Cabañas dalam kotak penalti. Sudah ada beberapa pemain yang menjemput bola namun masih belum tepat sasaran. Tampaknya mengenai dari Zainal Arif tadi. Agak sedikit kecewa kita lihat bagaimana Zainal Arif. Ya, sedikit terlihat berebut antara Jenal dan juga Nyek Nyobe. Betul. Pada saat melakukan heading tadi. George Nyek Nyobe yang sempat dipinjamkan ke Persela Lamongan dan kini kembali memperkuat Persib Bandung. Rafael. Eka kembali dengan mobilitas yang tinggi. Suwita Pata. Ada Zainal Arif. Masih Zainal Arif pencetak gol pertama. Dipotong bola tadi tampaknya. Apakah hasilkan sebuah tendangan bebas ataukah hanya lemparan ke dalam bagi Persib Bandung? Ya, memang agresif sekali anak-anak Persib. Ya, tampaknya sebuah pelanggaran atas sebuah tackling terhadap Zainal Arif. Sebuah umpan dalam kotak penalti dihalau tadi oleh Ismet Sofyan. Dan sebuah gangguan terhadap Ismet Sofyan. Kini hasilkan tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Rafael Bastos, striker baru asal Brazil yang masih belum mampu untuk menyumbangkan gol. Walaupun menampilkan permainan yang begitu memikat. Dan Jaya Hartono. Tentunya sebuah tugas berat yang harus ia pikul dalam partai klasik. Jaya melewatkan aksi pertamanya secara resmi bersama Persib dengan sebuah kemenangan 5-2 atas Lamongan. Ini adalah aksi resmi Jaya kedua dalam jarum Indonesian Super League. Dan juga pada malam hari. Dan kita menyaksikan sebuah skill ataupun kemampuan mengolah bola yang sangat baik dari seorang Zainal Arif. Suwita Pata. Rafael Bastos. Penguasaan bola yang sangat baik. Umpan melebar ada Lorenzo Cabañas. Dalam kotak penalti. Bahaya. Lorenzo Cabañas masih bagi Persib Bandung. Dan dapat dikuasai oleh Hendro Kartiko. Sebuah peluang yang diperoleh oleh pemain-pemain Persib Bandung. Ya, satu hal yang nyaris tadi membahayakan gawang Hendro. Dan kembali kini Persib Bandung. Umpan jauh dilepaskan oleh Nova Arianto, Rafael, dan Eka Ramdhani. Masih kuasai bola. Lorenzo Cabañas kembali melalui sayap kiri. Umpan dalam kotak penalti dan dapat dihalau untuk hasilkan sepak pojok kembali bagi Persib Bandung. Sebuah kesempatan yang tentunya tidak ingin disia-siakan oleh Lorenzo Cabañas dan pemain-pemain dari Persib untuk bisa merubah keadaan. Umpan dalam kotak penalti dan dapat dihalau oleh pemain Persija tadi. Masih dalam penguasaan Hilton. Hakim garis mengangkat bendera. Apakah terjadi benturan terhadap kiper Hendro Kartiko? Akan sebuah kemelut yang terjadi setelah sebuah sepak pojok tadi. Betul. Dan beberapa kali kita melihat memang Hendro betul-betul bekerja keras dalam menyelamatkan gawangnya. Dan ini lewat sebuah set piece dari sepak pojok, Hendro terjatuh dan sempat tadi kita melihat ada satu gerakan kaki dari Bastos. Tendangan bebas jauh. Kamu yang ambil, jangan Cabañas. Cabañas tidak sampai. Kalau dekat-dekat kotak penalti, oke, Cabañas. Ya nih. Bilang Cabañas. Kalau jauh dia tidak sampai. Ya, ayo. Sebuah instruksi tentu saja dari seorang Jaya. Benar-benar sebuah partai dengan tensi yang begitu tinggi dan menyodorkan begitu banyak drama. Tidak ada menit yang terlewatkan tanpa sebuah cerita dan semuanya benar-benar menggugah emosi kita, Arya. Lorenzo Cabañas yang mengawali karirnya di Liga Indonesia bersama tim Persija Jakarta yang di musim keduanya pindah untuk memperkuat tim Persib Bandung
dan kini sudah 2 musim bersama tim Maung Bandung. Kini Persib lakukan tekanan. Ada Gilang Angga. Kehilangan kontrol tadi Gilang Angga, hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Leo Saputra yang datang dari Persmin Minahasa ataupun Persibo Bolang Mongondo. Leo Saputra dan kerap kita melihat seorang Hilton Moreira yang selalu rajin untuk turun apabila timnya mendapatkan tekanan. Seperti memang rotasi dan juga permutasi semua pemain yang beredar di lapangan betul-betul dibutuhkan. Kembali Hilton Moreira dapat halau tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Duel antara Jangka tadi dan Bastos. Zainal Arif kembali dengan aksinya. Hilton pendek pada Eka dan kembalikan pada Hilton. Melebar di sana ada Maman Abdurrahman. Kembali melebar melalui Lorenzo Cabanyas. Lepas dari tackling yang dilakukan oleh Ismet Sofyan. Masih Lorenzo Cabanyas. Kembali Eka Ramdhani dengan skillnya Eka Ramdhani. Luar biasa pergerakan individu dari Eka tadi. Tampak kini pelanggaran bagi Persija Jakarta atas tackling yang dilakukan oleh Hilton Moreira terhadap Ponario Astaman. Hilton yang dibawa oleh pelatih Jaya Hartono dari Delta Sidoarjo yang langsung memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi tim Persib Bandung di musim ini. Tapi satu hal yang juga menarik dicermati adalah bagaimana anak-anak Persija benar-benar main dengan kontrol emosi yang begitu bagus. Leo Saputra, Aliudin, dibayangi oleh Nova Arianto. Umpan tadi dilepaskan oleh Leo Saputra pada Greg Nwokolo. Cermat tadi sebuah potongan bola yang dilakukan oleh Nyek Nyobe walaupun hasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, satu tindakan yang baik. Kita lihat bagaimana Nyek Nyobe mampu memotong bola tadi yang diberikan kepada Greg Nwokolo walaupun harus menerima tendangan penjuru. Sebuah umpan dilepaskan oleh Aliudin. Jauh dari jangkauan pemain-pemain Persija Jakarta, hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persib Bandung. Aliudin tentunya sudah mencetak 1 gol bagi Persija Jakarta dari 2 pertandingan yang ia lakoni saat ini, sejauh ini. Ismet Sofyan, Robertinho Puliara, belakang pada Abanda, Ponario Astaman, pada Mier Jangka. Ponario Astaman. Pelanggaran dilakukan oleh Rafael terhadap Ponario. Tentunya Ponario yang sudah memiliki international cap 40 bagi tim nasional Indonesia yang kini memperkuat Persija Jakarta selepas bermain untuk Arema Malang di musim lalu. Bambang Pamungkas dapat raih bola menuju pada Aliudin, namun Cecep Supriyatna begitu cermat untuk dapat kuasai tadi. Maman Abdurrahman. Sebuah tackling dilakukan oleh Bambang Pamungkas tadi, hanya hasilkan lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Dan Bambang Pamungkas, pemain yang sudah mencetak begitu banyak gol di Liga Indonesia. Pierre Njangka. Sebuah bahaya tadi. Ponario Astaman. Kurang cermat umpan Ponario. Hilton Moreira kini bagi Persib Bandung dan kembali kurang cermat diperlihatkan oleh lini tengah kedua kesebelasan. Namun Greg Nwokolo berhasil lewati 2 pemain Greg Nwokolo. Sebuah umpan yang dilepaskan masih belum cermat. Namun kembali dapat kuasai bola. Greg Nwokolo. Masih Greg Nwokolo. Robertinho Puliara. Masih dikuasai oleh Robertinho Puliara bagi Persija Jakarta dan kembali dapat dipotong oleh Maman Abdurrahman.
Namun belum berakhir, tekanan ini dilakukan oleh anak-anak Persija Jakarta melalui Ismet Sofyan. Muhammad Ilham dalam kotak penalti. Muhammad Ilham dan Cecep Supriyatna dengan cermat mampu potong bola tadi. Ya, kita melihat bagaimana Cecep sangat tenang, berusaha juga untuk mempersempit ruang tembak tadi. Dan sebelum kemudian menyergap bola, mementahkan serangan yang dibangun dari sektor kiri pertahanan Persib. Ya. Dan tampak bersiap-siap Haryono. Sebuah pertaruhan besar yang dilakukan oleh Coach Jaya Hartono untuk menggantikan Suwita Pata di menit atau memasuki menit ke-40 di babak pertama ini. Apakah terjadi sebuah cedera terhadap Suwita Pata? Ya, satu keputusan yang kita lihat memang sangat mengejutkan. Kita lihat Suwita Pata diganti di babak pertama, memasuki menit ke-40 dan di sini kelihatan bahwa Jaya mengharapkan seorang fighter di tengah untuk lebih mampu, dominan untuk melakukan pertahanan juga maupun juga penyerangan yang mungkin sosok Haryono lah yang paling tepat untuk ditempatkan di situ. Ya, kita tahu bahwa El Capitano Suwita Pata mungkin di mata seorang Jaya belum bisa memberikan satu kontribusi yang optimal, dan itu harapannya bergantung kepada sosok Haryono. Kita juga mengenal bagaimana Haryono adalah pemain yang juga mampu bermain sebagai attacking midfielder, ya, dan juga sebagai defense midfielder. Leo Saputra pada Ponario, kurang cermat Ponario tadi. Kini bola dikuasai oleh pemain-pemain Persib Bandung melalui Rafael. Hilton Morera, masih Hilton Morera, terjatuh dan sebuah pelanggaran bagi Persib Bandung tadi. Dilakukan oleh Leo Saputra. Dan tentunya sebuah tugas berat dari wasit Alil Rinengo di partai yang syarat dengan emosi dan syarat dengan drama antara kedua tim ini tentunya. Muhammad Ilham, Aliudin, ada Robertinho Puliara. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Robertinho. Lorenzo Cabañas. Eka Ramdhani bagi Persib Bandung. Melebar pada Gilang Angga Kusuma. Umpan dalam kotak penalti oleh Gilang Angga dapat dihalau tadi oleh Herman Abanda. Namun masih dalam penguasaan Lorenzo Cabañas. Bukan merupakan sebuah pelanggaran tampaknya. Ponario Asta mengirimkan umpan panjang. Dapat dipotong tadi oleh Nova Arianto. Dan kini dalam penguasaan Gilang Angga Kusuma. Duel antara Zainal Arif dan Pierre Njangka. Masih duel antara dua pemain, dapat dimenangi oleh Pierre Njangka tadi. Dibuang saja oleh Njangka. Dan ini merupakan Pierre Njangka yang pernah 47 kali membela tim nasional Kamerun. Termasuk berlaga di 2 Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 98 dan 2002. Dan ini juga penampilan resmi pertama Pierre Njangka dalam Atmo Jarum Indonesian Super League. Penampilan resmi pertama sekaligus ujian pertama buat Njangka. Oh! Sebuah interception dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Lepaskan umpan pada tandemnya yaitu Aliudin. Masih Aliudin berusaha kecoh dan sebuah tackling yang sangat baik dari seorang Nova Arianto. Sebuah dorongan yang begitu jelas dilakukan oleh Greg Nwokolo tadi. Hasilkan tendangan bebas bagi Persib Bandung. Kartu kuning kedua kita lihat. Ya, sebuah kartu kuning kedua di Gimana Alil menyodorkan sebuah hukuman dengan sanksi kartu kuning buat Greg Nwokolo. Sepertinya sebuah sikap reaktif dari Greg. kuasai dengan baik oleh Cecep Supriyatna. Sebuah duel antara Herman Abanda dan Zainal Arif dapat dimenangkan tadi oleh Abanda, dan kini Persija berusaha lepaskan diri dari tekanan. M. Ilham terus lakukan penetrasi, diikuti oleh Haryono, masih Ilham, dan ada Aliudin di
sana. Sebuah kesempatan yang disia-siakan oleh Bambang Pamungkas atas umpan dari Aliudin tadi. Ya, kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik yang diberikan Aliudin ke tiang jauh dan memang bola begitu deras jalannya sehingga Bambang tidak bisa memaksimalkannya untuk menjadikan gol. Agak sedikit kurang beruntung kita lihat Ya. bagaimana suatu usaha yang sangat bagus dari Ilham dan Ali sekarang berikan suatu bola tarik dan ya kita lihat bagaimana BP kalah cepat dengan laju bola terbuang satu peluang yang saya pikir sangat matang buat Persija. Kurang dari 1 meter yang harus dijangkau oleh Bambang Pamungkas untuk bisa merubah keadaan. Namun masih belum berhasil, masih 1-1 bagi kedua tim. Dan kini Persib Bandung, Maman Abdurrahman. Sebuah umpan yang kurang cermat. Onario Astaman. Ada Aliudin di sana. Kerjasama dengan Ismet Sofyan, lepas bola. George Nyeknyobe yang maju ke depan kini George Nyeknyobe. Lorenzo Cabanyas dihadang oleh 2 pemain, hasilkan tendangan bebas bagi Persib Bandung. Ya, Dan tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini diberikan oleh wasit. ya, menit-menit akhir, menit-menit rawan terjadinya gol apabila kedua kubu kurang berkonsentrasi untuk mengawal pertahanan. Dan saya pikir ini kesempatan Persib Bandung untuk menambah gol sebelum turun istirahat. Apakah mampu Persib menambah gol? Dihadapi oleh Nyeknyobe langsung ke dalam arah gawang, namun dapat dihalau tadi oleh Herman Abanda. Ya, hampir saja. Masih ada keberuntungan untuk kubu Persija. Masih terus Persib Bandung lakukan tekanan di menit-menit ataupun detik-detik akhir babak pertama ini. Gilang Angga lepaskan umpan dalam kotak penalti. Sudah ada pemain yang menunggu, namun Herman Abanda dapat halau bola tadi. Masih Persib Bandung belum berakhir untuk lakukan tekanan. Lorenzo Cabanyas kembali Herman Abanda. Halau bola untuk hasilkan peluang terakhir tampaknya bagi Persib Bandung di babak pertama ini. George Nyeknyobe lepaskan tembakan langsung dan tipis di atas mistar dari Hendro Kartiko. Kelas sekali dan sangat keras bagaimana tendangan Nyeknyobe di menit-menit akhir menerpa jaring atas gawang dari Hendro Kartiko. Belum bisa memaksimalkan menjadikan gol. Eka Ramdhani kirimkan umpan dalam kotak penalti. Ada beberapa pemain Persib Bandung. Sebuah tendangan gunting dilepaskan tadi dan berakhir tampaknya wasit sudah meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama.